Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga hari ini kalian ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1 di kelas 6, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengetahui perkembangbiakan hewan yang berada di negara ASEAN. Yang kedua, mengetahui persamaan dan perbedaan kegiatan ekonomi yang ada di negara ASEAN. Dan yang ketiga, mencatat ide pokok dari sebuah teks bacaan. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan binatang peliharaan, dijadikan sebagai makanan, atau dijadikan simbol negara. Di Indonesia ada elang Jawa yang merupakan satwa nasional yang cukup terkenal, dikarenakan elang Jawa identik dengan bentuk Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia. Negara Thailand memiliki julukan sebagai negeri gajah putih. Hal itu karena gajah merupakan hewan nasional negara Thailand. Malaysia mempunyai harimau sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Sedangkan di Singapura mempunyai singa yang melambangkan simbol nasional negara Singapura. Itulah beberapa hewan yang menjadi maskot negara-negara ASEAN. Anak-anak hebat, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan di rumah? Bagaimana cara hewan yang kalian pelihara berkembang biak? Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak, karena dengan berkembang biak, hewan-hewan tersebut dapat melestarikan keturunannya dan menjaga kepunahan. Berikut cara perkembangbiakan hewan yang perlu kalian ketahui. Perkembangbiakan yang pertama yaitu secara opipar atau disebut juga bertelur. Contohnya katak, ikan mas, merpati, elang, kupu-kupu, kadal, ular, dan penyu. Opipar tidak mengandung dan juga tidak menyusui. Perkembangbiakan yang kedua yaitu secara pipipar atau disebut juga melahirkan. Contohnya kucing, gajah, kambing, harimau, paus, dan lumba-lumba. Pipipar itu mengandung dan menyusui atau disebut juga mamalia. Dan untuk mamalia darat memiliki rambut di tubuhnya. Perkembangbiakan yang ketiga disebut opopipipar atau bertelur dan melahirkan. Contohnya ikan pari, ikan hiu, kuda laut, iguana, salamander, platypus, ikan gapi, dan sebagian jenis ular yaitu ular boa, ular kadut, anaconda, dan piton, dan juga ada sebagian jenis kadal. Anak-anak yang hebat, hewan-hewan tadi sangatlah bermanfaat bagi penduduk di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara memiliki potensi yang beragam. Keberagaman tersebut disebabkan oleh kondisi geografis yang juga beragam. Kegiatan ekonomi di negara Indonesia adalah pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, dan industri. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Sedangkan kegiatan ekonomi yang dilakukan di penduduk Malaysia adalah pertanian, industri, pertambangan, dan kehutanan. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN
Kegiatan ekonomi utama penduduk Singapura adalah perdagangan dan industri. Sedangkan negara Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Kegiatan ekonomi lain yang dilakukan penduduk Filipina adalah pertambangan dan industri. Sedangkan negara Thailand menjadi negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara dan dijuluki lumbung padi ASEAN. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam adalah pertanian dan perikanan. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Anak-anak hebat, demikian tadi beberapa contoh di negara ASEAN dalam kegiatan bidang ekonomi. Anak-anak hebat, setelah kalian mempelajari beberapa perkembangbiakan hewan dan kegiatan ekonomi di beberapa negara Asia Tenggara, berikut ada teks bacaan. Silahkan kalian tentukan ide pokok dan kesimpulannya. Coba perhatikan untuk paragraf pertama. Dari paragraf pertama bisa disimpulkan ide pokoknya adalah bebek unggas yang bermanfaat. Dan untuk kesimpulannya yaitu bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Silakan anak-anak hebat untuk menentukan ide pokok dan kesimpulan dari paragraf yang kedua. Anak soleh dan solehah, demikian tadi video pembelajaran tentang tema 1, subtema 2, dan pembelajaran 1, hewan sahabatku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.